Oke, mohon izin untuk mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, Bapak Hasrul Bakri, SPDMT, selaku pembimbing, sekretaris jurusan, ada mahasiswa yang berkenan hadir dalam hasil seminar ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil penelitian dari Saudara Muhammad Sakis dengan NIM 1724042025 dengan judul pengembangan prototipe pembangkit listrik rumah tangga menggunakan energi panas, dengan pembimbing Dr. Muhammad Yusuf Mapias MPD, Bapak Insinyur Hasrul Bakri SPD MT, dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan nikmat, rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di room dalam rangka hasil penelitian dari Saudara Muhammad Sakis. Tak lupa pula kita panjatkan salat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam kepada kita semua. Baik, seminar ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan, yang kedua sesi tanya jawab tanggapan dan saran dari Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, dan yang ketiga adalah sesi kesimpulan. Apakah hasil penelitian ini dapat diterima, diulang, atau ditolak? Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Saudara Sakis untuk mempresentasikan hasil penelitiannya maksimal 20 menit. Dengan ini dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf Mapiase MPD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro sekaligus pembimbing 1 yang belum sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Hasrul Bakri SPD MT, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Elektro sekaligus pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Edi Suhardi Rahman SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S1 sekaligus penanggap 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Masiki MPD, selaku penanggap 1 yang belum sempat hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan para peserta yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama yang saya ingin ucapkan yaitu saya ingin berterima kasih kepada kedua pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing saya selama proses penyusunan proposal hingga hasil, sehingga pada hari ini saya dapat seminarkan dengan judul pengembangan prototipe pembangkit listrik rumah tangga menggunakan energi panas. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu abstrak. Pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan prototipe dan mengetahui efisiensi hasil pengujian pembangkit listrik rumah tangga menggunakan energi panas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan R&D atau Research and Development dengan model pengembangan prototyping. Prosedur pengembangan terdiri dari 4 langkah, yaitu analisis kebutuhan, membangun prototipe, menginstalasi, menguji, dan mengevaluasi. Hasil penelitian ini merupakan analisis dari uji coba functionality, dengan hasil yang didapatkan adalah F sama dengan 1. Alat ini menggunakan modul thermoelectric generator atau TG dan solar cell. Pengujian TG dilakukan dengan durasi waktu masing-masing 1 jam, menggunakan 4 media panas dan menghasilkan energi listrik rata-rata 0,172 watt, efisiensi 4,25%,
Pengujian solar cell menggunakan sinar matahari dilakukan dengan durasi waktu 6 jam, menghasilkan energi listrik rata-rata 1,3 watt dengan efisiensi 25%. Kemudian pengujian menggabungkan TG dan solar cell dilakukan dengan durasi waktu 4 jam, menghasilkan energi listrik rata-rata 1,4 watt dengan efisiensi 25%. Selanjutnya, waktu pengujian aki didapatkan hasil pengisian menggunakan TG dan panel surya selama 37,4 jam, serta lama pengurasan aki 1,8 jam. Kesimpulan hasil penelitian ini dapat diterapkan dengan catatan jenis termoelektrik generator menggunakan tipe HZ14, kemudian solar cell menggunakan tipe 100 watt peak, serta menggunakan akumulator khusus panel surya agar energi listrik dan efisiensi yang dihasilkan lebih besar, serta waktu pengisian aki dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan pembangkit listrik rumah tangga menggunakan TEG dan solar cell dengan memanfaatkan energi panas dan energi sinar matahari. Yang kedua yaitu bagaimana efisiensi energi listrik yang dihasilkan oleh TEG dan solar cell dengan memanfaatkan energi panas dan energi sinar matahari. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian R&D. Model penelitian R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Kemudian model pengembangan yang digunakan adalah model prototyping. Tempat dan waktu pengujian, yaitu penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, dimulai dalam bulan Agustus hingga bulan Oktober 2021. Uji coba alat ini dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 2, yaitu teknik observasi dan teknik pengukuran. Teknik observasi pada penelitian ini digunakan karena peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua yaitu teknik pengukuran. Teknik pengukuran pada penelitian ini digunakan karena peneliti melakukan pengukuran data pada hasil uji coba produk. Baik, selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen functionality dan instrumen pengukuran. Di mana instrumen functionality pada penelitian ini digunakan untuk menguji dan menilai instrumen dengan kriteria yang sudah dibuat berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian instrumen pengukuran pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui energi dan efisiensi yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu deskripsi produk. Pada penelitian pengembangan ini menghasilkan produk prototipe pembangkit listrik rumah tangga menggunakan energi panas. Produk ini dibuat memanfaatkan energi panas pada peralatan rumah tangga dan energi sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik. Peralatan yang digunakan adalah termoelektrik generator dan solar cell, di mana kedua alat ini dirangkai secara paralel untuk menggantikan satu sama lain jika salah satu dari pembangkit tidak bekerja. Baik, selanjutnya yaitu model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan yaitu model prototype. Ada 6 tahapan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, menginstalasi, menguji dan mengevaluasi, serta implementasi. Baik, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap pengembangan diawali dengan analisis kebutuhan, yaitu mengamati kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa energi panas yang terdapat pada rumah tangga, seperti panas kompor gas, kompresor kulkas, kompresor AC, dan tungku pembakaran itu dia terbuang sia-sia, serta energi sinar matahari
belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan energi listrik. Maka dari itu, peneliti membuat sebuah pengembangan produk guna memanfaatkan energi panas tersebut dan energi sinar matahari dengan tujuan utama yaitu meminimalkan atau membackup penggunaan listrik PLN pada malam hari jika terjadi gangguan dan dapat menggantikan penerangan rumah tangga. Yang kedua itu membangun prototyping. Alat atau produk yang akan dibuat terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Langkah awal membangun prototipe dengan menyiapkan wadah untuk penempatan peralatan instalasi. Setelah itu, pemasangan setiap komponen yang akan digunakan, seperti pada gambar yang ditampilkan. Baik, selanjutnya yaitu skema rangkaian instalasi. Di sini saya akan menjelaskan skema rangkaian instalasi yang dibangun. Di mana yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terdapat dua buah modul yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu pada sisi kiri terdapat modul termoelektrik generator tipe SP184827145SA. TEG ini digunakan sebanyak 10 buah yang dirangkai secara seri. TEG ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi panas pada peralatan rumah tangga. Kemudian di sisi kanan terdapat solar cell. Solar cell ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari pancaran sinar matahari. Jenis solar cell yang digunakan yaitu jenis 30 watt peak. Kemudian terdapat alat ukur, dua alat ukur volt ampermeter DC dan volt ampermeter DC yang untuk pada sisi kiri digunakan untuk termoelektrik generator, kemudian pada sisi kanan itu digunakan untuk solar cell. Output dari solar cell dan termoelektrik generator ini indikasinya terdapat pada alat ukur tersebut. Kemudian output dari TEG dihubungkan ke boost dan buck converter, di mana output dari TEG ini dihubungkan ke boost converter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Dikarenakan tegangan yang dihasilkan dari termoelektrik generator itu cukup rendah, maka digunakan boost converter untuk menaikkan atau men-step up-kan tegangan yang dihasilkan. Kemudian di sisi kanan terdapat buck converter yang digunakan untuk meregulasi tegangan dan menurunkan tegangan. Buck converter ini digunakan pada saat kedua pembangkit digabungkan atau difungsikan bersamaan. Output dari kedua alat ini dihubungkan secara paralel, kemudian masuk ke solar charger controller atau SCC. Nah, di sini jika salah satu pembangkit tidak bekerja, maka pembangkit yang satu dapat menyalurkan energi ke solar charger controller atau SCC. SCC yang digunakan di sini yaitu tipe 10 ampere. SCC terdapat input dan output, di mana inputnya dari boost dan buck converter, kemudian output itu ke aki dan ke beban DC. Output yang pertama yang disalurkan oleh SCC yaitu ke aki, di mana aki ini difungsikan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari kedua pembangkit. Kemudian SCC ini berfungsi untuk men-switching ketika aki dalam keadaan penuh dengan tegangan kerja 14,4 volt dan mengisi otomatis aki jika tegangan aki mulai drop mencapai tegangan 10,4 volt. Jadi ini solar charger controller, dia berfungsi untuk men-switching aki dan menyalurkan energi listrik. Kemudian output dari aki dihubungkan ke inverter, di mana inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Inverter yang digunakan jenis 500 watt. Kemudian output dari inverter ini dihubungkan ke volt dan ampermeter DC. Fungsi dari volt ampermeter DC ini sebagai indikator tegangan dan arus keluaran dari inverter dan beban yang digunakan.
Beban yang digunakan pada pengujian kedua modul ini yaitu lampu 20 watt. Baik, itulah skema rangkaian instalasi yang dibuat. Selanjutnya yaitu hasil pengembangan produk. Nah, inilah hasil dari pengembangan produk yang dibuat, di mana pada sisi atas ini terdapat solar cell. Kemudian di sisi bawah ini dia terdapat modul termoelektrik generator yang dihubung secara seri sebanyak 10 buah. Ini dibuat secara portable, nantinya akan digunakan di media panas yang dihasilkan pada peralatan rumah tangga. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengujian prototyping. Pada tahapan ini dilakukan beberapa uji coba seperti pengujian alat ukur, pengujian modul pembangkit, pengujian beberapa komponen perangkat, dan pengujian instalasi secara keseluruhan oleh validator. Uji coba prototipe ini dilakukan di halaman Pendidikan Teknik Elektro, Laboratorium Pendidikan Teknik Elektro. Baik, selanjutnya yaitu hasil data uji coba. Uji coba functionality, di mana ada 12 butir uji coba yang dibangun pada saat pengujian uji functionality alat. Ujian ini dilakukan dengan 12 butir soal untuk mendapatkan hasil uji yang akurat, di mana hasil yang didapatkan jika dipresentasikan mendapatkan nilai F sama dengan 1. F sama dengan 1 didapatkan dari jumlah fungsi yang dirancang dibagi dengan jumlah fungsi yang berhasil diuji coba. Yang artinya hasil dari uji coba functionality yang bernilai 1 bisa dikatakan bahwa alat ini dapat digunakan. Selanjutnya itu hasil data uji coba. Hasil pengukuran kompresor kulkas. Yang pertama yang saya gunakan yaitu media panas kompresor kulkas. Waktu pengujian selama 60 menit. Pada menit ke-10 didapatkan temperatur sisi panas yaitu 68 derajat Celcius, sisi dingin 38 derajat Celcius, perbedaan suhu 30 derajat Celcius, tegangan output yang dihasilkan yaitu 2,47 volt, arus kerja 0,03 ampere, daya output 0,073 watt, dan efisiensi 4%. Pada waktu menit ke-30, menghasilkan temperatur sisi panas 71 derajat Celcius, sisi dingin 39 derajat Celcius, perbedaan suhu 32 derajat Celcius, tegangan yang dihasilkan 2,53 volt, dengan arus kerja 0,04, dan daya yang dihasilkan yaitu 0,101 watt, dan efisiensi 4%. Kemudian pada menit ke-60, didapatkan 76 derajat Celcius temperatur panas, 42 derajat Celcius temperatur dingin, 34 selisih suhu. Kemudian tegangan yang dihasilkan yaitu 2,76 volt, arus kerja 0,05, daya output 0,138, kemudian efisiensi 4,3%. Sehingga tegangan rata-rata yang dihasilkan yaitu 2,58 volt dan arus rata-rata 0,04 ampere. Kemudian energi rata-rata yaitu 0,103 watt dan efisiensi 4%. Itu yang dihasilkan pada panas kompresor kulkas. Selanjutnya yaitu data uji coba hasil pengukuran kompresor AC. Di mana pada tabel di samping menunjukkan hasil pengukuran tegangan dengan rata-rata 2,64 volt dan arus dengan rata-rata 0,05 ampere. Adapun perhitungan energi listrik yang dihasilkan rata-rata sebesar 0,125 watt dengan efisiensi rata-rata 4,1%. Selanjutnya yaitu data uji coba hasil pengukuran dengan memanfaatkan panas kompor gas. Tabel di samping menunjukkan hasil pengukuran tegangan dengan rata-rata 2,84 volt dan arus rata-rata 0,05 ampere. Adapun perhitungan energi listrik yang dihasilkan rata-rata sebesar 0,148 watt dengan efisiensi rata-rata 4,3%.
Selanjutnya yaitu data uji coba hasil pengukuran dengan memanfaatkan panas tungku pembakaran. Tabel di samping menunjukkan hasil pengukuran tegangan dengan rata-rata 3,21 volt dan arus rata-rata 0,09 ampere dengan daya output 0,297 watt, 297 watt dengan efisiensi rata-rata 4,6%. Selanjutnya yaitu grafik energi dan efisiensi TEG. Di sisi kiri yaitu grafik hasil perhitungan energi listrik rata-rata termoelektrik generator, dan sisi kanan yaitu grafik hasil perhitungan efisiensi rata-rata termoelektrik generator. Selanjutnya yaitu data uji coba hasil pengukuran solar cell dengan memanfaatkan energi sinar matahari. Waktu pengujian dilakukan selama 6 jam, dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Di mana pada pukul 9 pagi didapatkan intensitas cahaya matahari yaitu 10.050 lux, luas area modul 0,245 mm kubik, yang menghasilkan tegangan 12,2 volt, arus kerja 0,14 ampere, daya output 1,71 watt, dan efisiensi 36%. Kemudian pada pukul 12 siang didapatkan intensitas cahaya 12.980 lux, luas area modul yang sama, kemudian tegangan yang dihasilkan 13,1 volt, kemudian arus kerja 0,1 ampere, daya output 1,731 watt, dan efisiensi 21%. Kemudian pada saat pukul 3 sore atau pukul 15 didapatkan intensitas cahaya matahari 9.340 watt, 40 lux maksud saya. Kemudian lihat luas area modul itu sama 0,245 mm kubik. Kemudian tegangan yang dihasilkan yaitu 12,4 volt, arus kerja 0,07. Kemudian daya yang dihasilkan 0,87 watt dan efisiensi 19%. Tabel di samping menunjukkan hasil pengukuran dengan tegangan rata-rata tersebut. Kemudian grafik energi dan efisiensi dari solar cell. Di sisi kiri terdapat grafik energi output solar cell dan di sisi kanan terdapat grafik efisiensi solar cell. Energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell pada pukul 9 pagi lebih besar dibandingkan pada saat pukul 12 siang hingga pukul 5 sore, dikarenakan pada saat pengambilan data, aki terlebih dahulu dikuras atau dalam keadaan kosong, sehingga pada waktu pukul 9 pagi, arus pengisian lebih tinggi dan tegangan yang dihasilkan rendah akibat sinar yang belum maksimal. Kemudian grafik daya output yang dihasilkan oleh solar cell berbanding lurus dengan efisiensi. Kemudian hasil uji coba gabungan atau hybrid antara termoelektrik generator dan solar cell, di mana waktu pengujian dilakukan selama 4 jam dengan media panas yang berbeda dan intensitas cahaya matahari yang berbeda. Pada pukul 10 hingga 11 menggunakan media panas kompor gas menghasilkan daya 0,82 watt dengan intensitas cahaya matahari oleh solar cell 11.690 lux, daya yang dihasilkan 1,54 watt, total daya 2,36. Kemudian pada pukul 11 hingga 12 menggunakan sumber panas kompresor kulkas, TEG menghasilkan daya 0,58 watt. Kemudian solar cell dengan intensitas cahaya matahari 12.980 lux dengan daya 1,31 watt, sehingga total 1,89 watt. Kemudian pada pukul 12 hingga 1 siang menggunakan panas kompresor AC, daya output dari TEG yaitu 0,69 watt. Kemudian intensitas cahaya matahari solar cell yaitu 11.800 lux, daya yang dihasilkan 1,02, total daya 1,71 watt.
Kemudian pengujian terakhir yaitu pada pukul 13 hingga 14, tungku pembakaran menggunakan media panas tungku pembakaran dihasilkan daya 1,39 oleh TG, kemudian intensitas cahaya matahari 11.000 lux, daya yang dihasilkan oleh solar cell itu 1,1 watt, daya total 2,4 watt. Sehingga daya total yang dihasilkan pada kedua gabungan modul pembangkit ini yaitu 8,36 watt dengan rata-rata 2 watt. Di sisi kanan terdapat grafik energi output termoelektrik generator dan solar cell. Selanjutnya yaitu waktu pengisian aki. Di mana waktu pengisian dan pengurasan aki, untuk waktu pengurasan aki didapatkan menggunakan rumus dan hasil uji coba. Untuk mengetahui lama pengurasan aki, yaitu kapasitas aki dibagi dengan arus pengurasan aki. Di mana pengurasan aki menggunakan beban lampu 20 watt dengan arus kerja 2,7 ampere didapatkan waktu pengurasan selama 1,8 jam. Kemudian untuk waktu pengisian aki didapatkan hasil dengan menggunakan rumus yaitu kapasitas aki dibagi besar arus pengisian ditambah 20% dikali kapasitas baterai dibagi besar arus pengisian. Didapatkan pengisian aki menggunakan TEG, waktu pengisian selama 99,3 jam. Kemudian menggunakan solar cell, didapatkan waktu pengisian selama 60 jam. Kemudian gabungan antara TEG dan solar cell, itu didapatkan waktu pengisian selama 37,4 jam dari hasil perhitungan dan data uji coba. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Pengembangan prototipe pembangkit listrik alternatif untuk rumah tangga menggunakan energi panas dan sinar matahari bertujuan untuk memanfaatkan energi panas pada peralatan rumah tangga. Cadangan penggunaan energi listrik pada waktu malam hari, menggantikan penerangan rumah tangga dan meminimalkan penggunaan energi listrik dari PLN. Energi panas yang terdapat pada peralatan rumah tangga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik menggunakan modul termoelektrik generator atau TG tipe SP1848 27145 SA. Kemudian dihybrid dengan energi sinar matahari menggunakan modul solar cell, sel surya tipe 30 watt peak. Energi panas yang dimanfaatkan oleh TG pada rumah tangga terdiri atas 4 objek, yaitu panas kompresor kulkas, kompresor AC, kompor gas, dan tungku pembakaran. Untuk solar cell, objek yang digunakan adalah energi sinar matahari pada waktu pagi hingga sore hari. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu penelitian ini menghasilkan produk prototipe pembangkit listrik rumah tangga memanfaatkan energi alternatif dari suhu panas pada peralatan rumah tangga dan sinar matahari. Alat ini menggunakan TEG dan solar cell. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan menggunakan metode penelitian prototyping. Berdasarkan analisis dari hasil uji coba functionality, jumlah persentase keberfungsian alat dan aplikasi mendapatkan hasil F sama dengan 1, atau semua peralatan berfungsi dengan baik. Analisis dari hasil persentase perhitungan efisiensi pada TG dilakukan dengan durasi waktu masing-masing 1 jam, menggunakan 4 media panas, dan menghasilkan energi listrik rata-rata 0,172 watt, efisiensi 4,25%. Pengujian solar cell menggunakan sinar matahari dilakukan dengan durasi waktu 6 jam, menghasilkan energi listrik rata-rata 1,3 watt, efisiensi 25%. Kemudian pengujian gabungan hybrid TEG dan solar cell dilakukan dengan durasi waktu 4 jam, menghasilkan energi listrik rata-rata 1,4 watt, efisiensi 25%. Pengujian aki didapatkan hasil pengisian menggunakan TEG dan panel surya selama 37,4 jam, serta lama pengurasan aki 1,8 jam. Kesimpulan hasil penelitian ini dapat diterapkan dengan catatan jenis TEG menggunakan tipe HZ14 dan solar cell menggunakan tipe 100 watt peak. Selanjutnya yaitu saran. Untuk pengembangan berikutnya, disarankan menggunakan termoelektrik generator dengan tipe HZ14 dan solar cell tipe 50 hingga 100 watt peak, serta menggunakan aki khusus panel surya agar energi listrik dan efisiensi yang dihasilkan jauh lebih besar.
Kemudian yang kedua, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan atau menerapkan alat pembangkit listrik rumah tangga sistem hybrid ini untuk menggunakan 2 buah solar charger controller atau SCC dengan arus kerja sesuai dengan jenis dan jumlah modul yang digunakan. Selain dapat berfungsi sebagai saklar, SCC juga dapat meregulasi dan mengatur tegangan pada masing-masing modul pembangkit yang dihasilkan. Baik, itulah pemaparan materi hasil penelitian yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Tidak ada. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya langsung saja bertanya. Mungkin 2 pertanyaan karena lagi jalan. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, apa kendalanya dalam menyusun tugas akhirnya ini, Sakit? Kendalanya, Pak? Ya. Kendala yang pertama yaitu pada saat penggunaan aki yang digunakan yaitu saya menggunakan aki tipe aki motor sehingga arus kerja yang dihasilkan Pak itu dia rendah, bukan aki panel surya. Yang kendala pertama. Kendala kedua itu saya gunakan modul TG dengan tipe SP1848271SA dan panel surya solar cell 30 watt per peak itu menghasilkan energi listrik yang cukup rendah. Itu, Pak. Oh, kendalanya di aki ya? Iya, Pak. Kenapa tidak pakai baterai, Sakit? Saya gunakan aki, Pak, karena aki mudah dikontrol menggunakan SCC, Solar Charger Controller, untuk proses pengisian dan pemutusan aki. Saya kira cukup untuk ini. Nanti kita ketemu saya karena saya lagi di jalan. Saya kembalikan ke Bapak. Iya. Pak, sekalian kita Pak nanti tutup jalan. Iya. Oh iya, siap. Iya, Pak, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi, lagi di jalan. Oleh karena itu disilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Mas Iki MPD untuk memberi tanggapan. Silakan Pak Iki. Pak Mas Iki. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Bapak sidang. Di mana Pak ini tuh? Pasro? Dari Pini Siki Pak mau ke sini. Oh, mesti di sini sih. Iya. Mau ke sini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Iya, Bang. Iya. Apa namanya alat? Prototipe pengembangan listrik alternatif untuk rumah tangga, Bang. Memanfaatkan energi panas. Bukan, yang merubah energi panas menjadi energi listrik. Termoelektrik generator. Berapa watt itu kapasitasnya? Dia tidak sampai 1 watt, Pak. Kalau dari Panas, energi panas. Misalnya energi panas yang dari kulkas berapa derajat Celcius yang bisa dihasilkan untuk konversi dari panas ke listrik. Jadi dia menggunakan sistem sistem perbedaan suhu.
Jika rata-rata perbedaan suhu pada kompresor kulkas didapatkan hasil rata-rata 0,103 watt. Untuk perbedaan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Berapa yang dari kulkas itu tadi misalnya? Dari kulkas Pak, misalnya sisi panasnya dia 76 derajat Celcius, kemudian sisi dinginnya 42 derajat Celcius, dia menghasilkan perbedaan suhu itu 34, sehingga daya yang dihasilkan itu 0,138 watt. Dari mana yang 40 sekian derajat Celcius itu? Ini Pak, dia dari heatsink, menggunakan heatsink. Nah, sekarang kalau misalnya untuk katakanlah misalnya apa tadi yang 4 itu kan? Ya Pak, Sumber energi panasnya yang 4 tadi apa itu? kompresor kulkas, kompresor AC, tungku pembakaran, sama kompor gas Pak. Nah, sekarang tungku pembakaran. Berapa derajat Celcius dia? Pada saat pengujian, ya Pak, pada saat pengujian di waktu 50 menit, didapatkan 96 derajat Celcius, sisi panas, kemudian sisi dingin itu 50 derajat Celcius. Sehingga dari mana? Tunggu dulu, itu sisi dingin dari mana? Ini sisi dingin Pak, diukur di heatsinknya Pak. Ini Bukan ada suhu heatsink, keliling. ya, heatsink ditempel di belakang sisi dingin termoelektrik generator TG. Kalau dia di atas dari 90 sekian derajat Celcius itu rusak enggak itu TG-nya? Dia rusak Pak. Jadi ini TG, dia kapasitasnya hanya sampai 120 derajat Celcius. Di atas dari 120 derajat dia sudah jebol. Seperti itu Pak. Oh begitu. Iya. Tapi TG juga dipakai di situ. Iya TG Pak. Terus yang kalau dari kompor gas TG juga. Iya TG Pak. Jadi Ini 4 apa media namanya? panas. Hah? Jadi 4 media panas yang diuji coba Pak. Terus kalau yang dari solar cell TG juga. Solar cell itu panel surya Pak. Jenis 30 watt peak. Oh, bukan TG dia. Bukan Pak. Bukan. Bukan. Ini yang dipasang di atas modul Pak. Di atas rangka alat. Yang mana lebih besar hasil pembangkitannya? Kalau mengenai hasil pembangkitan Pak, jauh lebih besar yang dihasilkan dari solar cell Pak. Masih di atas solar cell. Iya Pak, masih di atas solar cell. Gitu deh. Iya Pak. Terus berapa watt berapa volt yang dihasilkan? Tegangan yang dihasilkan kalau solar cell Pak, dia tergantung dari intensitas cahaya matahari yang didapatkan. Jadi semakin besar intensitas cahaya matahari yang mengenai modul, maka tegangan output yang dihasilkan itu dia semakin besar. Kalau yang tungku punya berapa volt? Tungku pembakaran dia Pak, kalau misalnya kita memanfaatkan tungku pembakaran, TEG itu bisa menghasilkan sampai 11,2 volt pada saat belum keadaan pengecasan aki. Jika sudah dibebani, kemudian diberi beban aki untuk pengecasan aki, maka tegangan TEG itu dia drop hingga 2 sampai 3 volt. Kemudian output dari ya Pak, Bisa dicas HP? ya Pak, itu output dari pengecasan akinya Pak, yang 3 volt. Saya gunakan step up converter, BOS converter untuk menaikkan tegangan, untuk mencapai tegangan pengecasan aki Pak. Ya. Oh begitu, karena kan tidak bisa kalau dia 12 volt misalnya akimu, baru dia pembangkitannya cuma 3 volt, Iya. kan tidak bisa. Tidak bisa Pak, tidak mencapai tegangan pengecasan aki. Iya. Makanya digunakan Pak BOS converter untuk menaikkan tegangan.
Makanya saya tanya berapa tegangan yang dihasilkan dari tungku, karena saya juga selalu membakar ini, jadi Iya, Pak. atau bisa saya pakai cas HP. Iya, bisa, Pak. Iya. Bisa ini? Iya, Pak. Berapa total habis alatmu itu? Sekitar 1.500.000-an. 1.500.000. Iya, Pak. Ini cukup besar juga ya. Iya. Iya. Mulai dari rangka, panel, dan modulnya, Pak. Yang modulnya ini Pak, solar cellmu berapa kau belikan? 280, Pak. 80. 30 watt peak. Online. Polikristalin, Pak. Tidak, kok online belanjanya. Oh, mana, Pak? Di Paradise. Oh, di Paradise kau beli. Iya, Pak. Iya. Nah, nanti kalau karena saya belum baca semua ini, karena terlambat juga aku bawa nunggu lah. Kopimu ini. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Bapak Pina Sidang. Silahkan dilanjut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tanggapan dari Pak Masiki, Pak Edi juga tadi. Saya tidak ada tanggapan. Ya. Hampir juga tidak ada perbaikan ya. Hanya mengkonfirmasi saja. Oleh karena itu secepatnya Sakis mengurus untuk ujian skripsinya. Ya, untuk buat 2 lembar pengesahan revisi seminar proposal, seminar hasil, dan lembar pengesahan skripsi. Urus map merahnya, ya, Pak. Semua berkas administrasi penyelesaian studi. Baik, terima kasih banyak Pak Masiki, Pak Edi, para peserta yang telah berkenan berpartisipasi mengikuti seminar pada hari ini. Baik, kita tutup dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seminar hasil penelitian atas nama Muhammad Sakis secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the last couple of years, we have Luar biasa, tidak ada revisi. Bismillah.